Oke teman-teman, selamat datang di video ini. Pada kali ini aku bakalan mengulas tentang film Penyalin Cahaya dan kenapa film Penyalin Cahaya itu begitu emosional bagi kalian yang menganggap film itu emosional gitu. Nah, sedikit mengulas film Penyalin Cahaya. Stop. Minum apaan aja emang lo? Sampai nggak Nah, ingat gitu? sebenarnya lumayan banyak medium yang membicarakan tentang isu pelecehan seksual. Katakanlah karya Suzy Kellum Dominic dengan instalasi neon, lukisan Gracilia Delgado dengan judul Peeling Back the Silence, atau potret dirinya Lady Taki dengan judul Me Too, atau beralih ke medium audio, katakanlah lagunya Frau, itu judulnya Ujian. Nah, beberapa karya dari kawan-kawan tadi juga membicarakan hal yang sama, yaitu tentang pelecehan seksual, juga kekerasan seksual. Dan juga film Penyalin Cahaya ini membicarakan isu yang sama. Dan kenapa film ini begitu emosional, atau bisa dibilang film ini begitu jujur kepada penontonnya. Nah, saranku bagi yang belum nonton, bisa nonton dulu di Netflix. Bagi yang pengen nonton ulasannya, belum nonton filmnya, silahkan. Mungkin ada beberapa spoiler di poin ini ya. Nah, seperti yang kita tahu, ironinya 3 hari sebelum film Penyalin Cahaya itu rilis pada tanggal 10 Januari, itu dunia maya sempat dihebohkan. Salah satu kru dari Penyalin Cahaya itu tercatat sebagai terlapor atas dugaan di masa lalunya, entah pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Pihak Krakatau Studio dan Kaninga Picture pun mengklarifikasi ini. Memang sangat sulit memisahkan tentang si pembuat dengan karyanya. Tapi di sini tanpa mengurangi rasa hormat kepada korban atau siapapun itu, video ini cuma ulasan singkat film Penyalin Cahaya. Yang kita tahu, film itu salah satu medium yang kuat untuk bercerita, untuk berstorytelling kepada penontonnya. Kenapa? Di dalamnya ada berlapis elemen seni, seperti seni peran ada di dalamnya, seni musik ada di dalamnya, seni rupa ada di dalamnya, dan bahkan fotografi, melukis cahaya ada di dalamnya. Nah, itu jadi satu wadah yang dapat penonton saksikan. Mediumnya film tadi. Di sini film Penyalin Cahaya mengantarkan penontonnya ke dalam dunia kampus, dan karakter protagonis kita itu orang mahasiswa baru. Di sini juga Penyalin Cahaya menyuarakan tentang underground dunia kampus yang itu benar-benar jujur disuarakan oleh filmnya. Katakanlah semacam orang yang jualan skripsi, ya benar-benar dunia underground kampus, dan perpeloncoan ada di sana dan sangat jujur diutarakan filmnya. Dan karakter kita ini juga memasuki UKM di kampusnya, yaitu UKM teater. Nah, antara poin-poin tadi, antara dunia kampus dan UKM itu juga medium jembatan pendekatan antar penonton dan filmnya gitu. Jadi memang dengan poin tadi sudah menjadi fondasi yang kuat bagi teman-teman kampus yang nonton. Apalagi film ini berbicara tentang dunia undergroundnya yang kadang tersuara secara naif gitu. Dan film ini benar-benar menyuarakan isu itu secara lantang. Karakter-karakter di film ini mewakili para penontonnya. Jadi bukan hanya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, tapi di sini bagaimana laki-laki menjadi korban pelecehan seksual. Nah, kalau di kampus biasanya, apalagi di UKM, itu pasti kawan-kawan juga tahu masalah tentang senior dan abang-abangan yang kita kenal sebagai senior yang berwibawa, itu juga memungkinkan menjadi korban pelecehan seksual. Bahkan di sini yang ironinya, karakter orang tua di film Penyalin Cahaya kadang jadi antagonis pada ceritanya, kayak bagaimana tentang pandangan orang tua terhadap dunia kampus yang anaknya ikut UKM, benar-benar sangat relatable kepada teman-teman mahasiswa. Jadi penontonnya terwakilkan oleh karakter-karakter di film Penyalin Cahaya. Dari karakter ini, menurutku segmentasi penontonnya bukan hanya tentang mahasiswa atau remaja, dan di sini juga berbicara tentang underground, masalah bagaimana kampus menangani kasus internal di dalam kampus. Ini benar-benar tersuarakan
banget secara gamblang bagaimana kampus itu membungkam para korban supaya kabar itu tidak keluar, supaya nama kampus itu tetap baik, dan itu sangat lumrah apalagi di Indonesia. Karakter orang kaya di sini tergambarkan bukan orang kaya yang tinggal di apartemen mewah dengan pintu kaca atau lemari kaca. Nah, karena di sini orang kaya yang tergambar sebagai pembuat patung. Nah, jadi arsitektur dan rumahnya itu sangat ikonik dan Indonesia banget. Apalagi wardrobe-nya banyak yang memakai kebaya, menunjukkan lokalitas banget. Nah, poin-poin tadi juga jadi jembatan banget buat penonton Indonesia supaya relatable ke filmnya. Hal yang benar-benar menjembatani secara kuat antara film dan penontonnya itu tentang dunia maya, dunia digital. Kayak siapa sih di sini yang tidak berdampingan hidup dengan dunia digital, tidak berdampingan hidup dengan dunia sosial media. Sesimpel hal-hal yang kadang kita acuh, tapi di sini tuh benar-benar diekspor seberapa pintar tangan manusia itu mempelintir manusia lain melalui medium dunia maya ini. Memang nggak bisa dipungkiri, kita berdampingan hidup dengan teknologi. Poin dunia maya ini lagi-lagi mendekatkan si film Penyalin Cahaya ini dengan para penontonnya. Good job Penyalin Cahaya. Dan yang aku suka, film ini memakai medium simbol yang bener-bener keren banget. Salah satunya simbol karena film Penyalin Cahaya dan judul Inggrisnya fotokopier. Di sini banyak banget eksplorasi tentang mesin fotokopi, perbedaan antara mesin fotokopi dunia maya sama-sama mengcopy data manusia gitu. Selanjutnya simbol asap fogging DBD. Nah, fogging asap yang ngasih tahu ke penonton kalau pandangan yang di fogging itu kabur, siapa yang berbicara itu nggak nampak. Ditambah dengan background foggingnya tentang menutup mengubur. Nah, itu sangat simbolisme, kayak menutup korban, membungkam korban dengan asap fogging. Dan simbol yang paling aku suka, Medusa, seorang perempuan yang berambut ular memandang siapapun akan jadi batu. Nah, batu nggak bisa bergerak, bungkam oleh Medusa. Itu simbol keren banget di film ini. Nah, dan hal yang aku kurang suka dari filmnya, di karakter utama kita, kadang karakter utama kita sangat kuat, tipis tentang trending poinnya sebagai manusia, kayak seberapa lelah dia mencari kebenaran, dan kadang ada dialog-dialog yang mendikte penonton secara khotbah gitu. Nah, tapi beberapa poin tadi tidak mempengaruhi kita menonton, tidak mempengaruhi kita menikmati filmnya, masih bisa banget dinikmati. Dan itu tadi ulasan singkat film Penyalin Cahaya. Tonton.